Menikah kok malah bikin perut buncit? Sebuah studi terbaru menunjukkan kalau pria yang sudah menikah itu lebih gampang berbadan gemuk atau perut buncit, bahkan bisa sampai obesitas. Pasti kalian sering melihat temanmu yang baru menikah, beberapa bulan kemudian perutnya tiba-tiba sudah jadi buncit. Perut kotak-kotak six-pack yang dulu dibanggakan hilang entah kemana semenjak menikmati bulan madu. Ya, seperti contoh, jangan jauh-jauh lah. Ini foto saya sebelum menikah, kondisi perut masih proporsional, dan ini foto saya setelah menikah, perut menjadi buncit. Jadi sebenarnya apa sih hubungannya antara menikah dengan badan yang makin lebar dan perut yang membuncit? Lewat video ini kita akan kupas untuk bikin hidup jauh lebih sehat sembari secara perlahan mengurangi kebuncitan, biar testosteron naik, badan kembali bugar, dan rasa percaya diri balik lagi. Yuk kita kupas kenapa data yang berbicara kalau menikah itu bikin gemuk dan apa yang harus kita lakukan. Fakta mengejutkan dan perubahan biologis. Mari kita mulai dari data. Sebuah studi dari Polandia yang dilansir The Guardian menemukan jika pria yang sudah menikah, tingkat obesitasnya jauh lebih tinggi daripada pria yang masih melajang, terutama yang sudah di atas 35 tahun. Menurut penelitian utamanya adalah kami melihat kenaikan berat badan pria yang sudah menikah itu konsisten, bahkan setelah disesuaikan dengan faktor umur, penghasilan, atau pendidikan. Pernikahan sepertinya membuat motivasi untuk lebih menjaga badan itu menurun. Kan udah gak punya gebetan, tidak terlalu mementingkan penampilan. Sekarang lebih fokus pada pekerjaan, lebih mementingkan cuan buat nafkah anak dan istri. Gampangnya, kita itu kayak berhenti berusaha. Sudah enggak ada lagi alasan buat ngejar atau menarik perhatian cewek. Enggak ada lagi urgensinya. Akibatnya, hormon testosteron turun, semangat berburu hilang, dan perut malah makin membengkak. Yang lebih gila, biologi tubuh kita ternyata ikut berubah saat menikah. Penelitian menunjukkan kalau kadar testosteron pria yang sudah menikah lebih rendah daripada pria yang masih melajang. Walau tidak drastis, tapi cukup untuk memengaruhi penimbunan lemak, massa otot, dan libido. Sialnya lagi, secara biologis, tubuh kita merasa sudah menemukan pasangan, jadi enggak perlu lagi bersaing. Tambah lagi, jika sudah punya anak, testosteron kita makin jeblok lagi. Tentunya ini sebuah kabar buruk untuk para bapak-bapak paruh baya. Ada sebuah studi di tahun 2011 dari PNAS yang bilang kalau seorang ayah mempunyai testosteron 30% lebih rendah dari pria yang belum punya anak. Ini benar-benar pukulan telak. Sekarang bayangkan itu semua digabung dengan kurang tidur. Ya mungkin karena banyak diomelin istri, karena lelaki itu jarang bicara. Ia hanya memendam perasaan sembari merenung di larut malam. Ditambah lagi jarang nge-gym atau berolahraga, sering makan makanan instan, dan sering ngemil di malam hari. Ya itu akibat sering begadang juga. Nah itu resep yang ampuh untuk membuat perut kita jadi buncit tipe perut kayak om-om. Dan disinilah lingkaran setannya dimulai. Kita kaum laki-laki kerja keras buat keluarga sampai capek. Pulang-pulang istri sudah kasih anak. Sang anak pun saking kangennya sama ayah ngajakin main. Dan seorang ayah walaupun capek akan sulit menolak anaknya untuk ikut bermain. Jadi kita berhenti melakukan hal-hal yang dulu bikin badan bugar pas masih single, seperti futsal, main bola, atau badminton. Sekarang alamnya sudah beda, sudah punya anak dan istri harus fokus cari duit. Kebiasaan yang hilang dan jebakan metabolik. Setelah kita menikah, apa yang kita tinggalkan? Angkat beban berat, tidur 7 jam atau lebih tiap malam, bersaing atau berkompetensi, menjaga testosteron tetap optimal, ngejar cewek, dan berusaha tampil keren. Sekarang kita sudah terjebak dalam tanda kutip jebakan metabolik pria menikah. Ini bukan cuma soal penampilan. Kelebihan berat badan bisa memicu banyak masalah kesehatan serius, seperti disfungsi ereksi dan testosteron yang rendah, resistensi insulin, sleep apnea alias malam-malam mendengkur dan napas berhenti, gampang capek dan depresi, merasa enggak menarik lagi buat pasangan.
Solusinya adalah 7 langkah untuk kembali bugar. Sebelum menikah, berat badan saya adalah 52 kg. Setelah setahun menikah menjadi 72 kg, meningkat 20 kilo. Dan kini setelah berusaha, walau di sela-sela kesibukan dan menemani anak main selepas kerja, sambil berusaha nurunin kebuncitan, ya lumayanlah berat badan menjadi 62 kg. Kelebihan 10 kilo di perut kita itu bukan cuma lemak, itu sinyal bahaya. Tapi kita akan coba belajar cara mengatasinya. Ada banyak sekali yang bisa kita bahas, tapi di video ini kita akan bahas hal-hal yang penting terlebih dahulu. Yang pertama adalah bangun pagi. Bangunlah sebelum rumah kita berisik, sebelum dunia gaduh. Ambil kembali waktu mengerjakan sholat subuh. Bangun pagi itu bukan cuma soal produktivitas, tapi juga keuntungan psikologis. Saat kita bangun sebelum dunia persilatan ribut, kita yang mengontrol hari demi hari. Cukup 30 menit yang tenang di pagi hari bisa mereset hormon tubuh, meningkatkan dopamin, dan memberi tubuh waktu untuk berolahraga. Kita juga bisa sambil mencoba menulis sesuatu, merencanakan sesuatu, atau sekedar bernapas. Inilah cara pria sukses untuk mengumpulkan kemenangan. Yang kedua, angkat beban 3 hingga 4 kali seminggu. Kita jangan cari yang ribet-ribet atau ikut-ikutan tren-tren aneh. Coba fokus ke gerakan dasar yang berat seperti squat, deadlift, presses, dan rows. Ini adalah pondasi untuk punya badan kuat, bugar, dan penuh testosteron. Kita tidak perlu nge-gym mewah atau latihan sampai 90 menit. Yang kita butuhkan itu adalah intensitas, konsistensi, dan progres. Jadi kita tidak perlu melakukan hal-hal yang mahal. Ya, misalnya dengan macul di sawah atau ngoret di kebun di kala libur. Misalnya tiap hari Minggu, 3 sesi 30 menit seminggu sudah cukup untuk memicu pertumbuhan otot dan kekuatan. Asal kita berhenti main HP, scrolling di sela-sela set latihan seperti pria yang punya misi. Yang ketiga, bisa dengan cara jalan kaki 8 hingga 10 ribu langkah per hari. Jangan remehkan kegiatan jalan kaki. Banyak pria berpikir jalan kaki cuma buat nenek-nenek atau kakek-kakek. Padahal jalan kaki itu olahraga yang bisa membakar lemak, menurunkan hormon kortisol, melancarkan aliran darah, dan meningkatkan sensitivitas insulin. Riset menunjukkan orang yang jalan kaki lebih dari 8.000 langkah sehari mempunyai penurunan risiko kematian 50% lebih rendah dibanding yang tidak suka melakukan aktivitas jalan kaki. Aktivitas ini lebih ampuh dari obat manapun karena kita tidak cuma membakar kalori. Dengan kegiatan jalan kaki ini kita seolah-olah memprogram ulang fisiologi tubuh agar lebih efisien dalam membakar lemak. Misalnya jika kita sering sholat di rumah akibat rumah yang agak jauh dari masjid, maka semenjak hari ini kita harus sholat ke masjid, berjalan kaki menuju ke sana agar otot tubuh ikut bergerak, bersapa dengan orang yang kita lewati, punya ketenangan jiwa, belum lagi berlimpah akan pahala. Kemudian beraktivitas seperti angkat telepon sambil jalan-jalan, ajak anak-anak jalan, keluar rumah, biarkan sinar matahari menyentuh kulit, berjalan tanpa alas kaki dan baju. Disitulah testosteron dimulai dengan gerakan tubuh dan cahaya matahari, bukan dari minum free workout atau pamer otot. Yang keempat adalah prioritaskan protein. Usahakan dalam sehari makan sekitar 1,7 gram. Jadi jika berat badan 90 kilo, ya sekitar 150 gram per hari. Protein ini akan mampu menahan lapar, membangun otot, dan mempercepat metabolisme. Protein itu juga menahan lonjakan gula dalam darah, membuat kita kenyang lebih lama, dan membantu dalam pengaturan hormon. Makan makanan seperti telur, stik, ayam, ikan, dan protein wajib menjadi menu utama. Ini simpel, tapi banyak pria yang tidak peduli dan akhirnya bingung mengapa mereka selalu cepat lapar dan lembek. Jika kita tidak makan daging, itu tidak mengapa, asalkan pastikan protein cukup dari sumber lain agar semua asam amino yang dibutuhkan terpenuhi. 5. Perbaiki pola tidur.
Bagian ini amatlah mutlak dan tidak bisa ditawar. Jika saya bisa memperbaiki suatu hal di dunia ini, pastilah itu soal tidur. Tidur yang buruk bisa menghancurkan testosteron. Ini juga meningkatkan grelin atau hormon lapar dan tentu menurunkan leptin atau hormon kenyang dan akan merusak tekad kita di pagi hari. Mulai sekarang, mari kita tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari, bahkan di akhir pekan. Matikan layar HP 60 menit sebelum tidur. Buat suasana kamar lebih gelap, sejuk, dan lebih tenang. Bayangkan saja layaknya kita tidur seperti di dalam gua, persis seperti nenek moyang kita pada zaman baheula. Di sanalah kita berevolusi selama jutaan tahun dan disitulah seharusnya kita berada. Yang keenam, optimalkan testosteron. Jika kita sudah di atas 35 tahun, stres, kelebihan berat badan, dan pola tidur yang buruk, hampir bisa dipastikan testosteron tidak berada di level yang seharusnya. Mari kita mulai perbaiki dari hal-hal alami terlebih dulu. Perbaiki pola tidur, jauhi alkohol dan narkoboy, lakukan angkat berat badan, berjemur, dan makan makanan olahan sendiri. Jika cara ini belum juga mempan, coba cek lab dan lihat kondisi sebenarnya. Jangan cuma nebak-nebak. Jika memang perlu, kita bisa berkonsultasi dengan dokter soal opsi medis seperti terapi pengganti testosteron, kondisi energi, libido, suasana hati, dan fisik. Semua bergantung pada hormon ini. Selama ini, kita berutang pada diri sendiri dan pasangan untuk mengaturnya dengan lebih benar. Yang ketujuh adalah mari kita bersaing lagi. Jika mau merasa lebih hidup lagi, tetapkan tujuan, yaitu diciptakan untuk bersaing. Itulah cara kita berevolusi. Coba kita ikut lomba-lomba seperti ikut lomba Agustusan, lomba lari tapi jangan kawin lari, atau bikin target tampil keren saat liburan di pantai. Apapun itu, yang penting ada target. Tanpa target, kita cuma terombang-ambing di dunia yang semakin semrawut dan semua serba ada pajak dan juga royalti. Saat kita bersaing, kita menghidupkan kembali tujuan. Tujuan mengarahkan pada kedisiplinan dan disiplin mengarahkan kita pada hasil. Dan hasil itu yang mengubah kita dari bapak-bapak, om-om gadun yang buncit menjadi pria baru yang prima dan baru saja memulai dalam tanda kutip. Terakhir, ketika saya menikah punya anak, saya juga merasakannya. Perut membesar, pola tidur jadi kacau. Tapi saya putuskan untuk berubah. Saya mulai angkat beban, konsisten, atur nutrisi, perbaiki pola tidur, dan optimalkan hormon. Sekarang saya telah turun 10 kilo. Lebih kuat, lebih gesit, lebih cerdas, dan jadi contoh buat anak-anak saya di rumah maupun di sekolah. Ya, tentu ini tidak gampang, tapi marilah kita mulai dari hal-hal kecil namun konsisten. Setelah itu, mari kita lebih tingkatkan. Karena menikah tidak berarti saatnya untuk berpuas diri, itu berarti saatnya untuk meningkatkan diri. Terima kasih sudah menyimak, jangan lupa tonton pula video kami yang lain, dan sampai jumpa di video berikutnya. Cemilan edukasi, ngemil ilmu, bikin pintar.